Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi kali ini bersama podcast SMK Agama Cendekia dengan segmen Sanguning Ilmu. Nah, agak sedikit lama sih dari segmen Sanguning Ilmu yang pertama ya, faslun yang pertama. Satu hal kesibukan di sekolah, tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi semangat kita untuk mencari ilmu. Betul. Ya, tetap kita yang masih yang kita bahas adalah kitab Ta'limul Muta'allim ya, yaitu sebagai bekal untuk kita semua dalam mencari ilmu ya. Untuk bahasan kali ini kita masuk ke faslun kedua atau pasal kedua, yaitu tentang niat mencari ilmu. Nah, karena apa? Kita penting untuk berniat dulu mencari ilmu karena insya Allah ada hadis yang menerangkan untuk kita selalu memperbaiki niat. Nah, karena dengan niat itulah kita akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Tergantung niatnya. Nah, gitu ya. Betul. Untuk lebih jelasnya, ayo kita langsung ketemu sama langsung kita bahas sama Cak Mundir. Nah, yang dalam kali ini sebagai narasumber dari yang kita bahas yaitu di Ta'limul Muta'allim. Monggo Cak Mundir. Baik, terima kasih Cak Sohib atas waktunya. Baik, kita sapa dulu yang konco-konco yang ada di rumah maupun yang ada di manapun berada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah ma ba'da. Baik, apa yang disampaikan Cak Sohib tadi. Jadi untuk pertemuan kedua ini Cak Sohib ya, faslun kedua. Masih di kitab Ta'limul Muta'allim, kita bahas, kita terangkan bagaimana cara jadi supaya para santri, para siswa itu sukses dan berhasil untuk mencari ilmu. Iya. Ini obrolannya santai saja ya Cak Sohib ya. Iya, ada bahasa Jawa, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Inggris. Gak apa-apa ya Pak Sohib ya. Oh, monggo pun. Monggo langsung aja dinikmati. Baik, para kanca-kanca dirungokno kabeh ning omah ya. Ini saya bacakan dulu Cak Sohib ya. Monggo. Kita bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun Fisani. Faslun kedua. Finniyati fi hali ta'allumi. Niat dalam mencari ilmu. Summala budalahu minan niyah fi zamani ta'allumil ilmi. Yang maknanya pada waktu mempelajari ilmu harus disertai dengan niat. Nah, maksudnya apa? Kita sebagai seorang siswa, sebagai santri, jikalau sebelum kita terjun, kita masuk ke dalam suatu lembaga, baik itu di pondok atau pada pesantren atau di lembaga sekolah, sebelum kita mempelajari ilmu, apa yang kita inginkan itu harus didasari dengan niat dulu. Ditata niatnya. Agar kenapa? Biar lurus jalan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, keinginan kita, maksud yang dituju itu sesuai dengan niat awal tadi. Semua niat ya. Jadi ben kak melenceng teko niat awal. Apa sih yang diniati apa golek ilmumu iku mau? Betul ya di situ. Nah, kenapa kok harus dengan niat? Idzin niyah hiyal aslu fi jami'il af'al. Jadi karena niat itu adalah merupakan dari semua perbuatan. Jadi semua perbuatan itu pasti ada niatnya. Jadi dasarnya niatnya dulu. Kita mau menyampaikan sesuatu ini, niatnya juga sudah kita tata dari awal. Berarti menyampaikan ilmu, menularkan ilmu ndek kanca-kanca ben podo ngerti, oh koyok ngene lho sing jenenge golek ngilmu iku aturane. Ternyata ada niat juga. Nah, makanya ayo kita simak terus ya, kita saksikan, kita bahas terus, kita kupas sampai habis. Baik. Kenapa kok harus dengan niat? Loh, kenapa kok harus didasarkan dengan niat semua perbuatan itu? Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Cak Sohib. Baik, saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Ini hadis populer ya. Semuanya pasti sudah kenal, sudah paham, sudah hafal, sampai sudah pinter-pinter semuanya. Jadi artinya
sesungguhnya segala amal perbuatan itu hanyalah tergantung dari niatnya. Sampeyan niku niate apa? Budalne sekolah, niate ku apa? Budalne pondok. Nah, ya, itu. kepengin pedhok kanca tok, apa mau kepengin golek-golek sangu teko bapak ibuke, niate golek ilmu tok, golek ilmu sing manfaat, apa mau kepengin grudak-gruduk, itu tergantung niate kanca-kanca kabeh Sohib. Oke, ya dadi kabeh teko niate awal ya. Nek niate budal hanya karena ketemu kanca gorek. Nah, yo entuke kanca iku mau Sohib. Ya padha entuk. Iya bener. Tapi entuke ya mau kanca grudak-gruduk tok. Iya. Tapi awal dari apa yang seharusnya dicari tidak akan mendapatkan itu nanti. Betul. Karena niatnya sudah keliru. Kok niatnya kepengen disanjung-sanjung, yo disanjung tok. Wong niate wis keliru, iya kan? Sekolah itu mencari ilmu dimanapun pasti ada aturannya. Di semua setiap di pondok pesantren, nah itu di mana setiap lembaga pendidikan, dimanapun tempatnya, kalau kita niatnya mencari ilmu, ya sudah kita niati cari ilmu fokus. Apapun itu risikonya, tantangannya, gimana caranya ilmu itu agar tetap bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Gitu Cak Sohib. Betul ya. Jadi apapun yang kita lakukan ya, baik itu baik atau buruk, itu tergantung niatnya lagi. Ya. Jadi ayo kanca-kanca ndek njaba kono ya, niate ditata sik. Nah, niate ditepakno dhisik. Supaya apa? Ilmune sing mbok coba iku manfaat. Nah, ngono ya. Monggo lanjut Pak Fit. Baik. Ini ada hadis lain juga Pak Sohib yang menerangkan tentang kok bisa itu harus dengan niat, ada ada rahasia apa di balik niat itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya. Summa yasiru bi husni niyah min a'malil akhirah, yang maknanya diriwayatkan pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak amalan yang berbentuk amalan dunia, kemudian karena niat yang baik akan berubah menjadi amalan akhirat. Nah, itu seperti biasa ya. Saya lanjutkan lagi. Oke, siap. Dan berapa banyak pula amalan yang berbentuk amalan akhirat, karena niatnya yang buruk akan berubah menjadi amalan dunia. Loh kok iso ya? Karena buruknya niat tadi. Itu tadi. Nah, maksudnya apa? Kita bahas satu dulu. Amalan seharusnya ini adalah perbuatan dunia, Pak Cak Sohib. Ini adalah perbuatan dunia yang di situ mungkin ini sebenarnya bukan nggak ada sangkutannya dengan akhirat. Tapi karena diniati dengan niat yang baik, perbuatan ini akan menghasilkan sebuah perbuatan yang baik yang bernilai ibadah atau akhirat. Contoh Pak Sohib. Nah, ini amalan dunia ini Pak Sohib. Sebenarnya ini perbuatan dunia. Aku ngombe kopi Pak Sohib. Ngombe dhisik. Kayaknya kok seger ambune serengang-serengang ngene iki. Alhamdulillah. Iya bener, Masya Allah. Kopi ini kok enak. Nah, iku wis. Nah, ngombe kopi seharusnya ini amalan dunia, Pak. Betul, Tak niati ya Allah, kula ngunjuk kopi, ngombe kopi ben betah melek, ben iso ben kuat ngaji. Lho. Ben kuat ngaji ta Sohib. Wis tak ngombene kopi nito. Wis tak ngombene sik, tak seruput meneh ta Sohib. Yes, monggo pun. Masya Allah. Dengan kopi ini nanti kita bisa melek, kita kuat ngaji seperti ini, akan menjadi pahala akhirat. Bukan hanya ngajinya ya, ngombe kopi ini wis dadi. Ngombenya juga sudah nikmat dari Allah ini. Allahu Akbar, ya bener. Disyukuri wong ilate ya ilat Jawa sing iki Cak Sohib omongane gak apa-apa Cak Sohib ya. Gak apa-apa wis los ae wis. Sing penting hakikat ilmu yang kita sampaikan nyampe. Ndak harus halus tapi ndak ngerti ya kayak apa ya. Ini amalan dunia. Ini tadi masih kopi Cak Sohib. Masih kopi, oke. Dua lagi. Mangan Cak Sohib. Mangan, oke. Saman juga mangan tol ada budal kerja. Pasti mangan. Itu adalah amalan dunia, perbuatan dunia. Tapi kalau itu diniati dengan baik, sesuai dengan
hadisnya Rasulullah, maksudnya akhlaknya Rasulullah, sunnah Rasulullah. Sebelum makan kita baca bismillah. Kemudian membaca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Populer juga itu. Waqina adzabannar. Arek kapal. Oke. Itu kalau diniati itu akan menjadi berkah makanan kita. Insya Allah. Ya Allah, misalnya diniati bahasa Jawa ya Sohib. Oke. Bahasa Arab biasanya arek-arek kan jarang paham. Misalnya apa mangan? Ya Allah, niat mangan ben kuat gawe kerja. Kerja gawe ngingone anak bojo Pak Sohib ya. Wis kerja ngibadah Sohib Pak Sohib ya. Nek gawe sekolah, niat. Misalnya ben niat ben kuat golek ngilmu. Ndak ngantuk nek sekolah. Tapi yo aja warek-warek. Lek warek-warek kadang ngantuk ya Sohib. Oke. Ya pokoknya cukup lah. Pokoknya semua yang berlebihan ya buka berbahaya. Iya. Kita tadi sudah doa ya baca bismillah, sudah menyebut namanya Allah. Kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah, Allahumma barik lana tadi. Oke. Kemudian selesai makan dan minum, kemudian berdoa lagi. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu tuntunan sunnah Rasulullah. Itu makan itu perbuatan dunia, tapi karena baiknya niat akan menjadi berkah untuk diri kita sendiri. Jadi dapat bernilai akhirat. Betul. Masih banyak ini perbuatan-perbuatan dunia itu seharusnya. Jadi tergantung niatnya. Kembali lagi selalu. Sebaliknya Cak Sahib tadi kan ini. Nah, ini perbuatan seharusnya ini adalah amalan akhirat. Amalan akhirat. Ya kan? Banyak sekali, ada sholat, ada ngaji, ada sedekah, ada puasa, ada zakat, semuanya ini perbuatan akhirat. Dan baik semua pasti. Baik semuanya. Tapi di sini ada yang dilanjutkan, amalan akhirat ini bisa rusak dan tidak bernilai jika niatnya juga rusak atau salah niatnya. Contohnya apa kira-kira? Ayo pikir konco-konco. Paling gampang itu ya amalan sholat. Kewajiban sholat. Sholat itu telah wajib labuda wes wajib ora kena ora kudu dilakoni. Lah sholat ini kalau memang ini kan sudah kewajiban. Kalau niatnya sholat saja sudah buruk, sholat sik njaluk diobrak-obrak ta Sohib. Ya kan? Wis krungu suara Allahu akbar. Lah iku kadang-kadang sik iku wis penyakit kotak. Nah, itu. Sik ngenteni diobrak-obrak ta Sohib, molor-molor sampai mepet sholat zuhur, mepet sholat asar. Sholat asar mepet sholat maghrib. Sarip. Ngono jarene penting kan sholat tapi kan nilai dalam sholat itu apakah ada? Kalau seperti itu gugur kewajiban toh. Penting kamu gugur Jawa lah diterima, lah gak diterima. Nah itu kan pertanyaannya di situ. Kan dalam sholat itu kan gimana cara sholat kita diterima oleh Allah, ya kan? Dalam sholat itu kita bercakap-cakap dengan Allah, kita berdoa kepada Allah, kita bermunajat, kita komunikasi dengan Allah. Dan caranya itu ilmunya kan pasti ada. Ya apa caranya kita itu niat sholat nyembah Gusti Allah ben diterima, ben entuk ridhane Gusti Allah. Gak ngenteni diobrai disindiri sampai entelek. Kurang golek. Masyaallah. Ndak akeh ubek. Ambrek wis. Nah, ini baru sholat ta saya. Iya. Ono maneh biasa Caib. Ono maneh sing tentang sholat juga. Sholat, wih, nang kono ono anu rek. Tak sholat dhisik. Iki niate beda wis. Niate berarti tak sholat ben kata wah ngono lah. Contoh iki ta, contoh. Oke. Ono arek budal ngapeli pacare iki Mas. Masyaallah, padahal enggak tahu sholat. Kepengin sholat. Waduh, mergo ana maratuwane mungkin ya. Calon maratuwane sampai sholat. Bapake lah durung maratu, bapake lah ya. Calon, misale calon. Oke ya. Apa takbir leren. Wah, sampai seperti itu. Sampai di fase tambah salah. Wow, lah seperti itu tuh kan.
hal yang mustahil. Karena apa? Yang dikhawatirkan, yang seharusnya ini niatnya karena Allah, di dalam hatinya timbul sifat riya yang di situ biar dilihat sama calon tadi. Iya, mbok calon mertua, mbok calon pacar, mbok calon apa? Saanu rek salat isot yo. Calon mantuku rek. Masa sampai ngorok-ngorok. Nah, seperti itu. Ini bisa rusak. Seharusnya ini amal akhirat. Bisa rusak karena buruknya niat. Masa iku masa. Seperti itu sama. Mencari ilmu pun juga seperti itu. Mencari ilmu yang seharusnya istiqomah, diniati dengan yang baik-baik. Niati karena Allah Ta'ala, tapi karena rusaknya niat, ilmu itu akan tidak bisa nyampe masuk ke dalam otak kita, masuk ke dalam hati kita. Muspro. Atau ndak gunane gitu ya. Untuk kesel, untuk ngantuk. Iya. Semak ngono-ngono. Nah, ini masih dalam tahap niatan ini. Niat ini ya. Tekon niat ae salah misalnya. Oke. Makanya harus hati-hati. Jadi kita jangan meremehkan perbuatan kebaikan yang kecil-kecil. Perbuatan kebaikan yang kecil-kecil kalau kita istiqomah untuk melaksanakan, lama-lama akan menumpuk jadi gunung kebaikan. Sama-samanya keburukan juga. Nah, kita meremehkan suatu kejelekan kecil-kecil, alas gak apa-apa. Gini tok ae kok. Gini tok ae kok. Mesti ditok, masa duli. Tapi terbuat tiap hari dilakukan. Numpuk jadi gunung kejelekan. Itu luar biasa. Nanti Cak Sohib. Cara kaca ngono wis ngadong ngapusi susah. Ya pertama sak titik, sak titik. Bendino sak titik, buntu. Akhirnya buntu, cara kerak ngono sang. Angel isan. Soale wis kadung keras, cara ati wis kadung atos. Iya. Cak Sohib. Allahu Akbar. Ya luar biasa Cak. Sama ini. Oke. Pas lagi ya ini ya. Oke, ya. Baik. Kembali ke niat untuk mencari ilmu. Ya. Baik. Ini matan Cak Sohib. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, didengarkan lagi. Langsung tak bahasa Indonesianya saja Cak Sohib ya, biar paham ini teman-teman ini. Oke, monggo. Baik. Ini langsung saya bacakan maknanya saja. Sebagai seorang santri atau siswa, sudah selayaknya seorang penuntut ilmu. Orang penuntut ilmu itu luas ya. Jadi bukan santri saja, bukan siswa saja. Semua orang. Siapapun dikala di situ ada majelis ilmu, berarti dikatakan seorang penuntut ilmu atau pencari ilmu. Dalam mencari ilmu harus meniatkannya untuk mencari keridhaan Allah. Ini yang pertama. Ridhonya Allah itu sangat penting. Jangan terus kita berpikirnya itu, ya Allah, aku golek ilmu wis pasti ki entuk ki, pasti mlebu surga. Jangan seperti itu. Jangan itu dulu. Jangan kita berbicara masalah surga atau kesuksesan. Jangan itu dulu. Terlalu jauh. Terlalu mumbul, terlalu ngelit bahasanya. Nek kesampul pesawat bingung teman. Nek lu kuliah loro. Santai saja. Iya, niate sik ditata. Oke. Ditata dulu. Satu, golek ridhone Gusti. Sing penting itu. Sekecil apapun perbuatan kita, sing penting ridho Gusti Allah sing penting iku ya. Jadi ade budal mangkat teko omah, ya Allah, kula golek ilmu Gusti Allah. Muga-muga entuk ridhone Gusti Allah. Aja muga-muga mesti mlebu surga iki, yakin. Surga sapa? Surga kantul-kantulan. Ya ora ono ceritane. Tahapane sik mbok kira aduh santai dulu. Oke. Mencari ridhonya Allah. Kemudian mencari kehidupan akhirat. Jangan dikira hidup itu cuma di dunia saja, wahai dulur. Mampir ngombe jarene kok ya. Dunia iku mok sebuah ilusi. Mok mampir ngombe fata morgana. Diluk tok. Mok sumak sak crit tok. Mari. Wis mati. Wis. Ya kok nek wis mati, ae dhewe sik ana tahapan maneh, ana kehidupan maneh. Iku sing kekal abadi. Nah, itu penting di sini dianjurkan untuk mencari kehidupan akhirat. Ini luas sekali maknanya. Dan lama sekali ya. Mana kehidupan akhirat itu. Caranya juga macam-macam cuma di sini nanti fokusnya ilmu. Ilmu ini ilmunya macam-macam, juga ada ilmu agama, ilmu semua ilmu apapun yang di situ hubungannya dengan akhirat. Ada terus diniati pokoknya aku golek ilmu ben sukses sogeng ketemu. Sesuwi.
Sing mutusno ku duduk sampeyan, duduk awake dhewe, duduk gurune, duduk santrine. Sing mutusno tetep Gusti Allah. Santai saja Cak Sohib. Iyalah, apa. Wis sapa jare Gusti Allah ngono lho. Gusti Allah. Sing penting awake dhewe budal niat golek ridho Gusti Allah. Iku sing pertama, sing kedua golek akhirat. Yang ketiga, untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri maupun orang-orang yang bodoh. Dadi wong iku aja nemen-nemen gobloke ya, dikei akal, dikei jasmani sing sehat, ya kudu golek ilmu. Aja mok nrimo ing pandum tok. Wis pokoke apa jare guru-guru. Wis pokoke apa jare wong sing pinter-pinter. Gampang aku tak melok. Iya lha kan gak ide goblok disesatno dijegerno jeding, jegerno jurang. Akeh sing katoke kaya temenan tibakno. Nah, akeh wis contone. Kudu iku. Harus iya wajib menghilangkan kebodohan. Jangan sampai kita kembali ke zaman jahiliyah dulu. Masyaallah. Zaman jahiliyah yang tidak punya aturan, wis enggak punya hukum, wis pokoke ngene yes ngono yes, yes ngono iku pokoke gak duwe aturan iku jenenge. Kaya hayawan ngono iku. Jadi jangan sampai seperti itu. Kenapa? Manusia diciptakan oleh Allah di samping dibekali hawa nafsu dan juga akal pikiran untuk berpikir, dibeki ilmune Gusti Allah, ben gak goblok, ben gak bodoh. Kemarin di bab pertama itu kan hakikatnya wong bodoh iku ibaratnya mayit sing mlaku nek ndukure zombie. Wah, padha karo zombie. Ya wis gak iso apa-apa. Ya ibaratnya lapo terusan megane manfaate. Makanya diibarate mayit sing mlaku nek ndukure. Soalnya gak ono manfaate blas ya Sohib. Iyalah. Ngeri kan? Nah, sangat ngeri. Orang bodoh itu ngeri ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang di situ gak ngerti apa-apa. Ayo mumpung sehat. Mumpung durung kiamat Iwan. Mumpung ana kesempatan. Mumpung ana waktu. Sik umure sik dawa, ayo ojo bosen-bosen golek ilmu. Menghilangkan kebodohan. Yang keempat. Kemudian menghidupkan agama. Ya ini penting ya. Ini sangat penting sekali. Nah ini loh hebatnya. Jadi, ini ya. Agama ini bisa hidup, bisa tegak selamanya, bisa berkembang, bisa jaya dikala kita mau mencari ilmu agama, memahami, kemudian mengamalkannya. Ini hidupnya agama. Menghidupkan agama. Lah agama ini sapa? Ya agama ini Gusti Allah. Nah kita lahirnya kan langsung alhamdulillah ya kita lahir kita sudah memeluk agama Islam ya. Kita jadi seorang muslim ya, insyaallah mudah-mudahan kita tetap iman ihsan sampai mati ya. Kita tetap menerima. Nah, kita tugas kita itu tadi mencari ilmu, kemudian nanti juga untuk menghidupkan agama Allah. Mas Sohib, kayak kita perlu nyeruput kopi dulu. Oh ya ngono iki. Kita seruput dulu biar enggak ngantuk. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, saya nggak mau nyebutkan mereknya ini, terlalu enak ini kopinya. Jangan disebutkan, menimbulkan kecemburuan. Pokoknya enak kopinya. Gak pengen ngopi karo Cak Ibnu budal wis los. Oke, selanjutnya monggo. Dan di samping menghidupkan agama juga melanggengkan Islam. Sebab kelanggengan Islam itu harus dilakukan dengan ilmu Cak Sohib. Iyalah, siapa lagi yang akan menegakkan dan melanggengkan Islam kalau kita sendiri, bukan kita sendiri kan. Betul. Gitu tuh. Kewajiban kita semua untuk ya itu tadi menerapkan dan melanggengkan Islam yang ada di muka bumi. Sampai kapan? Ya sampai cepote nyawane awake dhewe. Yo sampai anak cucu turun kita. Kalau untuk memperjuangkan agama Islam ini ya harus sampai akhir hayat. Harus. Cara ngono jarene wong harga mati apa? NKRI lah niku lah. NKRI ya wis NKRI harga mati. Oke. La ilaha illallah juga harga mati juga katanya ya. Tauhid ya. Tauhid. Itu seperti itu. Baik. Dilanjutkan? Lanjut. Nah, terakhir ini terakhir. Oke. Jadi terakhir. Oke. Karena ini ada sambungannya. Oke.
kalau di dalam Islam ini kita sebagai orang muslim kok awur-awuran, wes gak ditoto niate blas ya. Karena di sini tadi sudah dijelaskan niat melanggengkan Islam kemudian menghidupkan agama ini harus benar-benar kita jaga betul. Oh iya, harus. Ilmunya harus kita miliki betul. Ilmu tentang menjaga itu tadi ya. Okay. Karena di zaman sekarang ini juga kita juga mengkhawatirkan sekarang ini banyak yang menyalahgunakan. Sajane yo pinter tapi yo rodok keblinger. Yo kadang-kadang gak pinter tapi yo rodok minteri. Kadang-kadang sudah mulai bermunculan ya Sohib. Karena apa? Kemungkinan besar niat di awalnya sudah keliru. Bukan niat yang sebenarnya aslinya. Di sini ada misi tertentu. Ini ada syair ya Sohib dalam kitab Ta'limun Ta'alim. Ya itulah kelebihan. Kita bacakan saja. Kelebihan dari Ta'limun Ta'alim adalah syairnya itu. Ada apa ini dalam syair ini? Ada rahasia apa? Coba ini Ibnu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lagokno ya. Oh, harus namanya syair. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Iki aku kelingan guruku ustadku ngene iki. Iya temenan foto. Masyaallah. Langsung ya apa ngene iki. Iya langsung nyambung kan biyen iki. Fasadun kabirun. Artine termasuk kerusakan yang besar. Sangat besar. Kerusakan sing gede. Ya Allah. Apa iku? Alimun mutahatikun. Kok ono wong alim sing gak duwe izin atau ilmu atau duwe ilmu sakjane. Ra duwe izin gak duwe malu sak karepe dhewe. Nah iki mau. Iki bahaya ini. Ini sangat bahaya. Makane wis dirungokno tapi dibelokno. Ha iki repot. Makane ning kene dikatakan fasadun kabirun. Ya Allah. Kerusakan yang paling besar jika ada orang alim atau ulama tapi tak tahu malu. Ngawur cara pendidik tanduknya, ngawur dalam melakukan ilmunya, ngawur jika menyampaikan sesuatu yang seharusnya itu salah tapi diterjang terus. Nah ini yang namanya tidak tahu malu. Ini bahaya ini. Sangat bahaya. Karena apa? Orang yang kalau sudah kelihatan ngalim ya nun sewu atau wis kaya ngalim banget serbanan kayak kiai temenan tapi jekete ya. Jekete iki bahasa bahasa Jerman. Iya. Jekete tibakno misine lain supaya apa? Supaya tercapai niatan buruknya dia. Itu masyaallah karena orang wis kadung ngrungokno, kadung ndeloki, kadung nuruti apa sing diomongno, tibakno niate buruk. Nah iku tadi sing ono kaya ngono-ngono iku mau ya iku mau ngerusak Islam. Merusak Islam itu akan merusak semuanya. Iki bahaya bagi orang-orang Islam kaum muslimin. Kalau ada yang seharusnya menjadi tuntunan kita, panutan kita, tapi melenceng, gak izin, gak duwe izin, sak karepe dhewe lakon-lakone. Ini yang bahaya. Bahaya sangat bahaya. Kemudian akbaru luweh gede maneh kerusakan Cak Sahib. Akbaru minhu jahilun mutanasikun. Luwih gede maneh rusake donya iki, rusake menungso iki lek enek wong bodho pura-pura dadi wong ahli ibadah. Akeh wis tambah angel. Mlebu YouTube pisan ngene iku masyaallah. Sing ngrungokno ya akeh pisan. Kemarin saya itu masyaallah digemparkan di medsos-medsos itu masyaallah ya kayak waliullah gitu bacaan. Iya wis. Ternyata ketika diciduk naudzubillah min dzalik seperti itu. Ngaji ndak tahu, mondok gak tahu wis tadi. Yang kita khawatirkan itu seperti itu, menyesatkan nanti jadinya. Iya, pakai logika, pakai opininya dia, bukan pakai dasar yang ada sebenarnya. Ya, repot. Ini yang memprihatinkan. Dan masalahnya iku ya, sing dadi pengikute, sing dadi iya iso ae apa jare wong iku Mas. Makanya kanca-kanca sing hati-hati. Jadi sing hati-hati, harus pintar pilih-pilih mencari seorang guru atau panutan ya. Jadi jelas itu alurnya, dia ini siapa, ngajinya di mana dulu, sanatnya atau sanatnya penting dia untuk sanat itu. ini. Pokoknya sing hati-hati lah kanca-kancaku sing ning omah yo, kanca-kanca kabeh dulur-dulurku ya, sing hati-hati. Iki lho penting ilmu ku ngene iki. Ilmu seperti itu.
Ojo sampai melok-melok tok. Ojo elok-elok. Wis luar biasa. Ditelusuri dulu ini betul atau salah. Oh ini apa? Ya guys, insyaallah sampean kabeh wis ngertilah. Sudah bisa memilih ini baik, ini buruk. Oh, ini salah. Ya khawatirnya nanti sama diajari seperti ini. Ternyata ndak ada apa dasarnya. Ndak ada tuntunannya. Misalnya diajari hadis atau diajari Al-Qur'an, ternyata yang dibaca salah kabeh. Atau bahkan gini, ya hadisnya bener, tapi pengertiannya karena niatnya dibelokkan, niatnya dibelokkan untuk mencari simpati. Betul, dijadikan alat. Masya Allah, itu yang luar biasa. Khawatir. Iku podo karo sampeyan dijegurno sumur, dijegurno jurang. Cek tambah panas ngopi dhisik. Aku koyokne kok tambah panas kayak emosi. Ya Allah. Masya Allah, tambah panas sih bahasane. Anjane wis luar biasa. Nek kenek kayak ngono iku hati sih wis bener. Firmane ya wis bener. Tapi karena sebagai alat supaya mencari simpati. Betul. Akhirnya dibelokkan. Nah, banyak sekarang bisa akeh lah contohnya lah. Akeh saya. Ikulah yang kedua sing garai tambah rusak Islam. Bahas ini aduh ndak ada habisnya ini. Dan semakin jurus semakin panas tobong kan. Wes ndak usah dilanjutkan lagi. Balik ini Mas. Tolabul ilmi lagi aja. Seperti itu ya. Ya dieling-eling. Ya wis oke. Selanjutkan terakhir dari yang terakhir, huma fitnatul lil alamin azimatun. Keduanya itu ya sing mau sing wong pinter tapi ndak isin akan menjadi fitnah yang besar bagi alam semesta. Ya Allah. Dua niatan tadi ya. Yang pertama adalah orang pinter tapi sing ndak tahu isin, ndak duwe isin. Sing kedua adalah orang goblok tapi macak pinter. Nah, itu adalah hasil adalah fitnah tuh. Dua-duanya ini ya dijadikan panutan, dijadikan imam misalnya, dijadikan suatu kepercayaan kita. Ingat, tunggu kehancuran alam semesta ini. Karena kedua orang ini hanya akan menjadi fitnah yang di situ akan menghancurkan terutama khususnya bagi muslimat yang ada di negara kita ini ya. Seperti itu. Jadi itulah Cak Sohib pentingnya niat dalam mencari ilmu, karena setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Inna a'malu binniyat. Mudah-mudahan ya konco-konco ya mungkin sedikit kan yang kita bahas, mudah-mudahan mengena. Besok kita sambung lagi dengan maksudnya keterangan-keterangan yang luar biasa. Faslun yang selanjutnya pasti akan semakin menarik, semakin menambah kita ilmu kita setiap harinya. Ini dulu ya. Jadi hari ini segmennya kan apa tadi? Niat untuk mencari ilmu. Baik, silakan Pak Said bisa Pak. Alhamdulillah. Ya, itulah segmen kali ini di kitab Ta'limun Ta'lim ya, Sanguning Ilmu. Paslon kedua yaitu niat ya, kita bisa petik kesimpulan dari sini yaitu apapun perbuatan kita ya, baik itu yang menyangkut dunia dan akhirat, itu tergantung niat. Ya, opo sing jadi niat. Jadi tadi contohnya tadi, niat dunia akan menjadi pahala akhirat, atau sebaliknya perbuatan akhirat akan hanya menjadi perbuatan dunia, tergantung dari niatnya. Ya, terus yang kedua yang bisa petik kali ini adalah yang pertama ya, jangan sampai untuk kita ini warning untuk kita ya. Ya, warning untuk kita, jangan sampai kita melihat, mengikuti atau meyakini ya orang yang kelihatannya memang pintar tapi tidak punya rasa malu untuk membuat kerusakan di dunia ini atau memanfaatkan kepintarannya untuk tujuan pribadinya atau kelompoknya ya. Terus yang kedua, orang bodoh ya, yang macak-macak pinter, Masya Allah, itu akan menjadi sesuatu yang merusak dunia ya. Kalau kita sampai audzubillah min dalik mengikuti dua tipe orang yang mempunyai niat berbeda ini ya, mempunyai niat yang jelek seperti ini, siap-siaplah kehancuran dunia, terutama kehancuran agama kita tercinta yaitu dinul Islam ya.
Ya ngono kabeh kanca-kanca, segmen sanguning ilmu kali ini semoga muga-muga apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita bahas kali ini manfaat untuk kita semua. Amin, terutama untuk diri saya sendiri, Cak Ibnu dan semua kru yang ada di segmen sanguning ilmu. Muga-muga dulur-dulur iso ketemu maneh nang segmen-segmen faslun-faslun taklim selanjutnya. Matur nuwun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.